Hai guys, jadi aku mau menyampaikan ilmu. Jadi tonton sampai selesai ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridayatillah, NBI 12322000038. Di sini saya mau mempresentasikan hasil tugas saya dari ekonomi industri, yaitu tentang strategi persaingan industri dan peran kekuatan pasar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama yaitu pendahuluan. Persaingan industri membuat setiap perusahaan semakin meningkat kinerja agar tujuannya dapat tercapai. Adanya laju tatanan perekonomian dunia mengalami perkembangan dan mengarah pada sistem pasar bebas, sehingga perusahaan dapat dikatakan berhasil dan sukses apabila dapat menghasilkan laba yang maksimal. Laba merupakan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan setelah dalam masa perhitungan antara pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode. Pertumbuhan laba tidak bisa terlepas dari kinerja perusahaan. Apabila kinerja perusahaan baik, maka pertumbuhan laba akan meningkat. Begitupun juga sebaliknya, apabila kinerja perusahaan tidak baik, maka pertumbuhan laba akan menurun. Hal ini dapat dikatakan bahwa pertumbuhan laba merupakan peningkatan laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Industri secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu industri jasa dan industri barang. Yang pertama adalah industri barang, meliputi pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, air, gas, dan listrik. Sedangkan industri jasa meliputi perdagangan, transportasi, pemerintahan, perbankan, asuransi persewaan, dan jasa-jasa lainnya. Secara ideal, proses industrialisasi bertujuan untuk perubahan struktur ekonomi sehingga terjadi penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi, dan secara ekonomis masyarakat lebih makmur. Kemajuan proses industrialisasi dapat diukur dengan melihat jumlah kebutuhan yang berasal dari industri pengolahan. Semakin banyak kebutuhan manusia yang dipenuhi melalui industri pengolahan ini dapat juga menjadi pertanda maju atau terlambatnya proses itu berlangsung. Pengelompokan industri. Menurut Sadono Sukirno 2006, industri merupakan pabrik-pabrik besar yang menggunakan mesin-mesin dan tenaga manusia yang banyak untuk mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Dalam definisi lain disebutkan bahwa industri merupakan kegiatan mengubah bentuk baik secara mekanis maupun secara kimiawi dari bahan organik maupun non-organik, baik berupa barang mentah maupun barang setengah jadi, sehingga menjadi produk yang lebih tinggi nilai mutunya, di mana proses tersebut bisa dilakukan di pabrik maupun rumah tangga dengan alat yang digerakkan oleh mesin penggerak atau alat sejenisnya, dan hasilnya untuk dijual atau dipergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama, industri dasar. Industri dasar meliputi industri mesin dan logam dasar dan kelompok industri kimia dasar. Ditinjau dari misinya, industri dasar memiliki misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bersifat padat modal, dan dalam pengolahannya sudah menggunakan teknologi yang maju. Yang kedua, industri kecil. Industri kecil meliputi industri pangan, industri sandang, industri kimia, dan bahan bangunan, percetakan, penerbitan industri barang-barang, karet, dan plastik. Industri galian bukan logam dan industri logam. Kelompok industri kecil memiliki misi pemerataan. Teknologi yang digunakan biasanya teknologi yang sederhana dan bersifat padat gasnya. Pengembangan industri kecil ini diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan jalan memanfaatkan pasar dalam negeri dan luar negeri. Yang ketiga yaitu industri hilir. Industri hilir merupakan aneka industri yang meliputi antara industri yang mengelola sumber daya hutan, industri yang mengolah pertambangan, industri yang mengolah sumber daya pertanian.
Kelompok aneka industri ini mempunyai misi menaikkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memperluas lapangan kerja, tidak padat modal, dan teknologi yang digunakan merupakan teknologi menengah. Organisasi industri dan mekanisme pembentukan harga. Seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia, bahwa kedudukan Bank Indonesia merupakan sebagai bank sentral yang memiliki tugas utama untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah, baik terhadap nilai mata uang asing maupun kestabilan harga barang dan jasa. Dalam pelaksanaannya, dalam kurun waktu 30 tahun, dari 1980 sampai 2007, Indonesia mengalami inflasi mencapai rata-rata 10%. Terkait dengan upaya memahami fenomena inflasi di Indonesia ini, Bank Indonesia melalui berbagai penelitian menghimpun faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi inflasi, yaitu seperti nilai tukar, output gap, dan ekspektasi inflasi. Dalam konteks organisasi industri, yang dapat dijadikan ukuran kinerja industri diantaranya adalah 1. Tingkat profitabilitas, yang kedua penjualan, yang ketiga harga, dan yang keempat efisiensi. Upaya memahami inflasi dari sisi penawaran menjadi sangat relevan, mengingat bahwa harga yang harus dibayar di tingkat konsumen tentunya tidak dapat terbentuk di tingkat produsen sendiri. Sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut berfungsi dalam struktur pasar di industri tersebut. Baik, saya lanjut, yaitu terkait strategi industri pengganti impor. Dalam pembangunan ekonomi industri, substitusi impor sangat penting, khususnya di negara-negara berkembang. Industri substitusi impor ini mempunyai tujuan supaya banyak barang-barang baru yang dihasilkan di dalam negeri yang semula diimpor, sehingga dengan adanya industri substitusi impor ini maka dapat meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Di negara-negara tersebut, industri substitusi impor itu akan berkembang lebih cepat apabila dibantu dengan proteksi. Karena industrialisasi ini pada mulanya didasarkan pada pasar dalam negeri dalam bentuk barang-barang substitusi impor. Sehingga perkembangan industri substitusi impor akan menghemat penggunaan devisa. Devisa yang hemat dapat digunakan untuk mengimpor barang, kapital, dan barang lain yang berguna yang belum dapat segera dihasilkan barang lain yang dihasilkan sendiri. Selanjutnya, apabila industri substitusi sudah berkembang dengan baik dan pasar dalam negeri sudah tidak lagi menampung hasil produksinya, maka kelebihan hasil produksi dapat diekspor guna memperoleh tambahan devisa. Untuk itu, karena begitu pentingnya peranan industri substitusi impor dalam pembangunan ekonomi dalam suatu negara, maka sebagai warga negara yang baik, hendaklah kita mendukung supaya terjadi kelancaran dalam industri substitusi impor dalam pembangunan ekonomi. Faktor yang menentukan profitabilitas industri. Setiap perusahaan yang didirikan pasti mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu mencari keuntungan atau mencari laba. Tidak ada perusahaan yang mempunyai tujuan mendapatkan rugi. Apapun itu jenisnya perusahaan, baik perusahaan bergerak di bidang industri, elektronik, dan masih banyak lagi di bidang industri lainnya. Industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau paling tidak mirip, merupakan pengganti satu sama lainnya. Perusahaan dalam industri ini saling bersaing dan saling mempengaruhi. Biasanya melakukan berbagai macam strategi dalam mengejar persaingan dan profitabilitas yang tinggi. Salah satu cara bermanfaat untuk memahami pesaing dengan analisis industri dalam industri apapun, persaingan menekankan tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan ke arah tingkat yang akan dinikmati. Terdapat 5 kekuatan strategi bisnis yang merupakan kerangka analis industri yang mengembangkan strategi bisnis yang pernah dikembangkan oleh Michael E. Porter
di Harvard Business School. Pada tahun 1979, penerapan 5 kekuatan strategi bisnis tersebut bertujuan untuk menguntungkan perusahaan dengan cara mempengaruhi atau mengubah situasi dengan konsep-konsep mengembangkan karya kelima tersebut di atas merupakan penentu intensitas persaingan sekaligus sebagai daya tarik pasar. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan yaitu dalam sebuah perusahaan harus memiliki kekuatan-kekuatan tersendiri dalam menjalankan perusahaannya, dimulai dari bisa membaca keadaan pasar sampai membuat inovasi-inovasi terbaru untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Selain dari itu, untuk bisa terus menjaga kestabilan perusahaan agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal mungkin. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap juga kepada Pak Yasin agar saya mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih.